Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu New Balance 1000. Buat kalian yang udah bosen sama seri seperti 2002R, atau mungkin banyak dari kalian yang sering lihat gitu di mall, orang-orang pakai New Balance 550 ataupun seri 530 yang katanya itu sepatu yang nyaman banget di kalangan para cewek-cewek gitu. Yep, sepatu ini menurut gue bakal jadi salah satu senjata New Balance untuk menghadapi tren sepatu di tahun 2024. Nyatanya, waktu pertama kali dirilis sepatu ini di Indonesia, gue dapet kabar dari orangnya New Balance kalau sepatu ini ternyata cukup banyak peminatnya dan bahkan cepet banget sold out. Sehingga buat gue ngedapetin sepatu ini harus nunggu rilisan keduanya, dimana waktu gue lihat di website juga udah ada beberapa size yang terbilang bolong-bolong juga dan udah sold out gitu guys. Menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang pas banget lah untuk diluncurin lagi di tahun 2024 secara ya tema Y2K, terus ya orang-orang tuh lagi pada demen sama sepatu-sepatu yang punya desain monokromatik seperti ini guys. Terbukti ya tadi, sepatu ini lumayan susah didapetin. Padahal buat kalian yang belum tahu, ini merupakan seri sepatu yang pertama kali dirilis pada tahun 99 dan baru pertama kali diretro di tahun 2024 ini. Waktu pertama kali dirilis di tahun 99 sebenarnya juga B aja, tapi baru sekarang nih banyak banget orang yang suka sama sepatu ini. Memang bisa dibilang ya timing itu penting banget ya. Timing adalah kunci tuh dalam sebuah perilisan sepatu. Meskipun kalau buat gue sendiri, jujur aja gue ngelihatnya sepatu ini tuh agak over, kayak nyala banget gitu secara desainnya. Dan kalau buat gue yang daily outfitnya tuh kayak biasa-biasa aja, kadang pakai kaos oversize sama celana jeans, rasa-rasanya tuh kayak harus dress up ekstra supaya sepatu ini tuh matching dengan outfit yang gue pakai guys. Sepatu New Balance 1000 ini rasanya bakal cocok terutama buat kalian yang suka dengan outfit-outfit berbau tech wear, ataupun kalau misalnya dipaduin dengan outfit-outfit yang layering-nya banyak, itu bakal bikin sepatu ini bisa ngeblend gitu secara keseluruhan. Nggak ngerti juga sih, padahal kemarin waktu gue nge-review sepatu gel kayak No 14 yang colorway yang ngetrend banget tuh, itu kan juga banyak layering silvernya. Cuma di sepatu itu gue ngerasanya kayak lebih netral aja sih. Mungkin karena New Balance 1000 ini kan perpaduannya lebih banyak sama material yang warnanya hitam tuh. Makanya warna silvernya tuh kayak lebih nonjol lagi. Dan ya buat gue sendiri sih, ya sekali lagi gue ngerasanya kayak bener-bener nyala banget gitu secara colorway-nya. Gue lebih demen sama colorway yang collab sama ALD, yang itu menurut gue tuh punya build yang lebih simple, terus colorway-nya lebih ngeblend satu sama lain. Dan mungkin itu jadi salah satu ya koleksi yang menurut gue sih lebih keren aja kalau buat gue personally. Cuma baik lagi, itu tergantung ke selera kalian masing-masing. Entah kalian lebih suka yang build-nya seperti ini dengan perpaduan warna yang memang kelihatan Y2K banget, atau kalian lebih simple, yet New Balance tetap nyediain beberapa macam opsi warna juga di sepatunya mereka guys. Dan kalau ngomongin masalah kenyamanan tentang sepatu New Balance 1000 ini, kebetulan untuk sepatu ini gue udah pakai kurang lebih mungkin ya hampir 24 atau 36 jaman. Gue udah pakai kurang lebih ya mungkin 3 harian gitu in total guys. Dan gue ngerasa ini sepatu menurut gue sih cukup nyaman secara cushioningnya. Dan gue pakai sepatu ini untuk berdiri tuh seharian kurang lebih 10 jaman gitu guys. Dan kebetulan gue pakai di acara grand opening resto gue kemarin. Jadi gue tuh pakai sepatu ini untuk kegiatan di kitchen, greeting tamu, terus banyak kegiatan yang berdiri. Dan menurut gue sih gue lumayan suka sih dari sisi cushioningnya. Sepatu ini menggunakan teknologi absorb cushion yang berasa cukup soft, ada sensasi bouncy-nya juga sewaktu dipakai, dan rasa-rasanya memberikan sensasi yang menurut gue tuh cukup nyaman, apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu New Balance yang gue punya juga guys. Enak gitu build-nya, kayak berasa foam yang digunakan di sepatu ini juga memiliki ketebalan yang cukup ekstra. Dan sewaktu gue pakai sepatu ini, gue juga ngerasa flex groove di area tengahnya ini menurut gue ngebantu banget tuh, terutama dalam memberikan fleksibilitas waktu gue jalan menggunakan sepatu ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, dimana gue tuh pakai sepatu-sepatu yang klasik banget, kayak yang teknologinya tuh masih kapsul. Kayak kemarin gue sempat pakai Puma Palermo, terus gue sempat pakai Adidas Samba, gue sempat pakai Jordan 1 juga.
dan beralih ke sepatu dengan build foam seperti ini berasa banget tuh, lumayan banget dari sisi cushioningnya. Mungkin beberapa hal yang bisa gue infoin ke kalian terkait sepatu ini yang mungkin bisa dibikin sedikit lebih baik adalah dengan adanya build arch support yang lebih prominent lagi di bagian dalam sepatunya. Jadi di bagian area dalamnya tuh berasa kayak cukup flat aja gitu, terutama di area tengah sini. Di bagian bawah sebenarnya ada bagian foam yang secara density-nya dibedakan ya. Jadi ini di area belakang sini sama di bagian samping, yang menurut gue tuh ini berfokus untuk bikin foam absorbnya itu nggak over compress waktu kalian pakai juga. Ini guys, yang warna hitam. Terus juga gue ngerasa sepatu ini menggunakan material yang butuh break in time. Jadi waktu dipakai area flex zone di area tengah ini, menurut gue tuh materialnya ada yang sedikit ngeganjel sewaktu beberapa hari pertama gue menggunakan sepatu ini. Materialnya tuh butuh proses break in yang menurut gue tuh bakal lebih panjang gitu guys dibandingkan dengan build sepatu pada zaman sekarang, terutama sepatu-sepatu yang menggunakan material basic mesh ataupun material knit yang udah ada di sepatu zaman sekarang pada umumnya. Dan untuk harganya sendiri, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.799.000, dimana menurut gue dari sisi harganya itu cukup bersaing lah kalau dibandingkan dengan seri-seri top tiernya New Balance seperti 2002R ataupun New Balance 1906. Tapi baik lagi, kalian bisa ngelihat secara build materialnya sendiri, secara craftsmanshipnya sendiri, menurut gue sepatu ini tuh buildnya cukup rumit, kayak banyak banget detailing yang ya diimplementasikan gitu di sepatu ini. Layering materialnya tuh banyak, era Y2K banget. Sekali lagi, era sepatu tahun 2000-an tuh memang kayak gini gitu guys. Jadi material yang ditempel-tempel tuh banyak, bikin sepatunya tuh kelihatan lebih apa ya, lebih asik lah, lebih hidup gitu ya. Secara dari segi panelingnya itu banyak banget. Terus di sini kalian bisa lihat logo N yang timbul, itu menurut gue cakep sih. Seriusan, ini kalian bisa lihat kayak kalau di bagian sampingnya tuh ada kayak kotak-kotaknya gitu. Terus ada banyak banget kayak embroidery, ini tulisan 1000, di bagian belakang juga sama, New Balance 1000, logo N lagi. Sama di bagian tangnya nih, di sini ada tulisan New Balance 1000, sama pengerjaan di area tang ini menurut gue juga cukup rumit ya. Cukup ada beberapa material yang diimplementasikan. Di samping itu kalian juga akan mendapatkan extra lace. Jadi di sini ada rounded lace juga yang bisa dibilang lebih gede lagi dibandingkan dengan tali yang udah ada di sini. Jadi kalian bisa mix and match tuh sesuai dengan selera kalian masing-masing guys. Dan sepatu ini juga menggunakan perpaduan material antara synthetic leather dan juga material mesh yang kayak sejenis material jersey gitu guys di bagian yang warna hitamnya. Gue sebenarnya lumayan demen dengan warna off-white yang di area midsole-nya. Ini juga ngasih sentuhan yang klasik banget di sepatu ini. Secara ini juga merupakan sepatu yang dirilis pertama kali pada tahun 99, dan juga nggak kelupaan sepatu ini memiliki detailing reflektif di area upper sepatunya juga guys. Di bagian bawah outsole-nya untuk tipikal sepatu tahun 2000-an ataupun tahun 99, ini juga build-nya kelihatan garang banget, implementasinya cukup tebal, rubbernya juga kelihatan ya menurut gue sih bakal jadi opsi yang cukup durable. Terlepas waktu gue pakai di kitchen, ya emang sebenarnya sepatu ini nggak dikhususkan untuk digunakan di kitchen, cuma gue ngerasa ada selip-selip dikit kalau misalnya kondisi lantainya tuh basah, berminyak, itu wajar banget. Tapi kalau kalian gunakan di kondisi yang selayaknya ya, di jalan, terus kayak di ruangan-ruangan yang kondisinya normal, menurut gue sih gripnya solid-solid aja dan cukup menyenangkan lah sewaktu gue menggunakan sepatu ini. By the way, gue juga suka di bagian tengah, di sini ada stability webnya. Ini berfungsi untuk memberikan kalian torsional support di area bawah. Dan sewaktu gue pakai sepatu ini, gue juga ngerasa sebenarnya sepatunya build-nya agak nukik gini, cuma nggak yang parah-parah banget. Masih aman lah secara kontur sepatunya, dan juga cushioningnya menurut gue sih udah sangat oke di sepatu New Balance 1000 ini guys. Dan juga buat kalian penasaran sama fitnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size. Jadi buat kalian yang udah biasa menggunakan sepatu New Balance, kalian tinggal beli aja sesuai dengan regular size kalian masing-masing. Kalau kalian pengen fit yang bener-bener snug banget, kalian bisa turun setengah size. Tapi menurut gue beli true to size di sepatu ini bakal aman banget juga, entah kalian punya kaki yang narrow ataupun kaki yang lebar guys. And that's about it guys, review untuk sepatu New Balance 1000, dimana ini jadi salah satu siluet yang mungkin lagi naik daun di New Balance untuk tahun 2024 ini. Gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Kalau buat gue sendiri,
balik lagi lah, salah satu pertimbangan yang bener-bener diperhatikan untuk kalau kalian mau beli sepatu ini atau enggak adalah dari sisi warnanya. Menurut gue sepatu ini memang ya masuk banget dengan tema era Y2K. Dan kalau kalian tertarik dengan sepatu-sepatu tersebut, atau mungkin kalian pengen ganti style outfit yang biasanya kalian pakai dengan outfit yang bertema Y2K, atau mungkin tech wear, atau mungkin yang layering-nya banyak, menurut gue sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang bisa banget kalian implementasikan. Secara kenyamanannya gokil, gue seneng dengan absorb teknologi yang ditawarkan di sepatu ini, berasa tebal dan juga nyaman. Jadi balik lagi kalian masing-masing guys. Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.